Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Gorontalo, Haji Erman Lacengke, didampingi Wakil Ketua 2 Haja Keti Mayulu ini, dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Haji Marten Taha, SE Emekdev, Wakil Wali Kota Rian Fahri Kono Bekom, serta Camat dan Lurah sekota Gorontalo. Dalam rapat tersebut hanya fraksi Partai Amanat Nasional yang menyerahkan langsung pandangan umum terkait capaian pemerintah Kota Gorontalo. Dari 7 fraksi dewan tersebut telah memberikan tanggapan dan masukan atas capaian wali kota tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Di antaranya dari fraksi Golkar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Gorontalo atas opini penerimaan WTP berturut-turut tanpa pengecualian selama 5 kali. Di tempat yang berbahagia ini, kami berkehendak mengajak kita semua untuk tetap konsisten dan berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan daerah secara terarah menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan saling kerjasama yang baik dalam membina hubungan kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintah daerah serta masyarakat Kota Gorontalo pada umumnya, sehingga tujuan terselenggaranya pemerintahan yang berkesinambungan menjadi terarah dapat dilaksanakan secara maksimal. Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang akuntansi di masing-masing OPD, kami tiap tahunnya pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menganggarkan belanja peningkatan mutu sumber daya manusia pada bidang akuntansi, baik itu yang ada pada Badan Keuangan Kota Gorontalo maupun pada tingkat organisasi perangkat daerah lainnya berupa Diklat dan Bimtek akuntansi, sebagai bentuk dukungan atas kurangnya tenaga akuntansi di tingkat OPD. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, serta ucapan selamat kepada kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo periode 2019-2024. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo ditemui usai kegiatan mengatakan terkait investor, fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung program tersebut karena tujuan utama mendatangkan investor di Kota Gorontalo adalah untuk membangun ekonomi Kota Gorontalo yang tentunya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah Kota Gorontalo bisa mendatangkan investor, ya, kemudian mereka kehadiran daripada investor di satu daerah atau di Kota Gorontalo itu harus dibarengi dengan pemberian rasa nyaman oleh pemerintah terhadap investor itu sendiri, termasuk dalamnya diberikan kesempatan atau ruang mereka untuk mudah mengurus izin-izin, dipermudah itu, ya kan? Kemudian dicarikan solusi-solusi kalau ada masalah-masalah yang ditemui di lapangan, ya kan? Nah, itu seperti itu agar supaya investor yang datang tidak lari, mereka merasa nyaman sehingga mereka mendatangkan atau membawa duit mereka untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Gorontalo dalam hal pembangun usaha. Ya, saya sendiri selaku pribadi dan fraksi Demokrat, yang pasti kami akan mendukung itu, ya. Karena tetap tujuan utamanya investor datang di Kota Gorontalo adalah membangun ekonomi yang ada di Kota Gorontalo. Kalau bicara pembangunan ekonomi, itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Dirinya berharap dengan adanya investor di Kota Gorontalo akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan di-backup dengan perda-perda.
Liputan Advertorial Mimosa TV.